2 kilonewton di A, maka kita hitung reaksinya adalah beban dikalikan ordinatnya, yaitu 2 dikalikan 1 ditambahkan 4 dikalikan 0,8. Ini jadi ketemunya 5,2 kilonewton ya. Ini kedudukannya seperti ini, kedudukan pertama. Kalau kedudukan yang berikutnya, misalkan 4-nya pas yang di 1 ini ya 4 dikalikan 1, maka ketemunya 4 ya. Jadi ini kedudukan kedua sama kedudukan pertama lebih besar kedudukan kedua. Jadi ini reaksinya 5,2 kilonewton ya. Ini seperti ini. Jadi ini 5,2, ini 4 ya. Ini GPRA-nya ya. Ini kalau berjalan lagi ke kanan, semakin ke kanan ini nilainya semakin kecil ya, karena ini ordinatnya juga semakin kecil ya, pengalinya semakin kecil. Tapi kita bisa menghitungnya, bisa menghitung bahwa ini ordinatnya nanti semakin kecil maka nilainya semakin kecil ya. Oke. Terus kemudian ini jadi ketemunya 5,2 ya, 5,2 ini maksimalnya ya. Ya, jadi reaksi di A, GPRA nanti maksimalnya 5,2 kilonewton. Terus kemudian GPRB ya, GPRB-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini di B1, di A0 ya, seperti ini. Kita gambarkan dulu. Kita sudah menggambarkan garis pengaruh reaksi di B. Kita tinggal ini, kita gerakkan bebannya ya. Misalkan kondisi pertama ini seperti ini. Di 2 ya, berarti ini 2 dikalikan 1, ini 2 ya, 2 dikalikan 1, 2. Terus kemudian pada waktu berikutnya ini bergerak ke kiri ya, seperti ini, berarti ini kedudukannya seperti ini, 4 dan 2, jadi 4-nya dikalikan 1, 2-nya dikalikan 0,8, jadi 2 dikalikan 0,8 ini 1,6, ditambah 4 dikalikan 1 ya, 4 dikalikan 1 5,6 ya. 4 ya, jadi 4 ditambah 1,6 jadi 5,6. Nah, ini kita tahu ini ada beban yang seperti ini. Bebannya sama ya, ini bergerak ya. Ini bebannya beda reaksinya. Reaksi di B itu maksimalnya 5,6, di A 5,2. Nah, jadi berbeda ya, pada waktu ini beban bergerak dari kiri ke kanan. Reaksi di A itu maksimal 5,2 kilonewton ya. Terus kemudian reaksi di B maksimal 5,6. Jadi beda ya. Beda, nilainya beda, reaksinya beda. Kalau ini reaksinya beda. Jadi kita menghitung nilai reaksi maksimal akibat beban berjalan. RB juga mencari RB pada waktu bebannya berjalan, RB maksimalnya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, misalkan kita mau mendesain tumpuan di A dan tumpuan di B ya. Ini sebetulnya reaksi di A itu berapa sih akibat beban yang melewati, seperti itu. Di B berapa sih reaksinya akibat beban yang melewati, ya kita hitung. Kita hitung ini berapa reaksi maksimal di A, tadi ketemunya 5,2. Reaksi maksimal di B 5,6 ya, 5,6. Jadi seperti itu. Jadi ini sebuah gambaran bahwa garis pengaruh reaksi itu lebih mempermudah ya, lebih mempermudah hitungan reaksi pada waktu kita menghitung beban yang berjalan ya. Kita bayangkan kita menggunakan tidak menggunakan metode garis pengaruh, kita tetap menggunakan metode MS1 ya. Kita coba ini seperti ini, 4-nya di atas A. Kita hitung dengan menggunakan metode keseimbangan. A-nya ketemu, nah, tapi lama ya. Terus kemudian nanti kita bergerak lagi ke kanan, kita hitung lagi, lama ya. Tapi kalau dengan ada garis pengaruh itu gampang, tinggal ini kita gerakkan, kita menghitung beban dikalikan ordinat, beban dikalikan ordinat, beban dikalikan ordinat, cuma kayak gitu. Kalau ini misalkan bebannya tambah ya, beban titiknya tambah, ini juga kita tinggal menghitung antara beban dengan ordinatnya, bebannya berapa, ordinatnya berapa, bebannya berapa, ordinatnya berapa. Begitu seterusnya ya.
Nah, itu mudahnya menggunakan metode garis pengaruh. Tapi yang perlu diingat adalah kita harus bisa menggambarkan garis pengaruhnya dulu. Ya. Garis pengaruhnya itu harus kita gambarkan. Garis pengaruh itu digambarkan itu tanpa melihat beban. Nah, jadi garis pengaruh itu digambarkan kita tidak melihat beban yang akan lewat, tetapi kita mengasumsikan bahwa ada beban satu, ada beban titik satu satuan yang bergerak di sepanjang bentang ini. Nah, ini garis pengaruhnya dari GPRA itu didapatkan dari asumsi bahwa ada beban terpusat atau beban titik besarnya adalah satu satuan atau 1 kN boleh satu satuan bergerak di sepanjang bentang ya. Ini jadi ketemu seperti ini GPR-nya. Ya, jadi seperti ini ya untuk garis pengaruhnya GPRA dan GPRB. GPRB-nya juga ini sudah ada seperti ini. Kita sudah bisa menggambarkan GPRB-nya. Sekali lagi untuk menggambarkan garis pengaruh itu kita cuma melihat mengasumsikan bahwa ada beban satu satuan berjalan di sepanjang bentang ya. Jadi kita belum bisa tidak usah berpikir ada beban ini, ada beban yang akan lewat, ada rangkaian ini belum ya. Kita fokus untuk menggambar garis pengaruhnya adalah beban satu satuan dulu ya. Nanti kalau garis pengaruhnya sudah, ini tetap bebannya mau lewat berapapun itu tetap garis pengaruhnya GPRB ya seperti ini. Di B1, di A0 gitu ya. Ini seperti ini. GPRA juga sama seperti ini GPRA-nya. Nah, oke, ini untuk pertemuan pertama ini garis pengaruh reaksi. Saya harapkan garis pengaruh reaksi itu sudah bisa dipahami ya, cara menggambarkan garis pengaruh reaksi sudah bisa. Ini ada di A1, di B0 ya, nanti di titik-titik ini berapa ya. Terus kemudian nanti untuk mencari reaksinya adalah tinggal nilai reaksinya adalah sigma dari ordinat dikalikan beban atau bebannya dikalikan ordinatnya. Jadi kita mencari bebannya letaknya di mana, terus kemudian di situ ini ordinat di garis pengaruh berapa. Sama juga ini ordinatnya yang di 4 ini berapa, dihitung dulu ordinatnya. Kalau sudah ketemu tinggal kita kalikan dengan besarnya nilai beban ya. Ini seperti ini ya. Nah, garis pengaruh reaksi ya. Oke. Selanjutnya overstack ya. Overstack kita kenalkan Anda pelajari dulu overstack ya. Overstack Anda pelajari dulu, kita kenalkan di minggu depan ya untuk overstack ya. Jadi untuk sementara untuk pemanasan ya, untuk pemanasan MS2 di garis pengaruh ini seperti ini. Jadi kita fokus di garis pengaruh reaksi untuk yang simple beam dulu ya, simple beam. Jadi targetnya mahasiswa bisa menggambarkan garis pengaruh reaksi. Garis pengaruh reaksi akibat beban T satu satuan berjalan di sepanjang bentang ya. Ini garis pengaruh reaksi, ini gambar yang menunjukkan besarnya reaksi pada suatu struktur akibat beban P satu satuan berjalan di sepanjang bentang ya. Ini seperti ini garis pengaruh reaksinya. Jadi nanti semua mahasiswa bisa menggambarkan garis pengaruh reaksi ya. Baik ini panjangnya 10 meter, ini panjangnya L ya, atau ini panjangnya berapa meter pun nggak masalah ya. Kita bisa menggambarkan garis pengaruh reaksinya. Kita juga bisa menghitung ordinatnya ya. Ordinatnya di setiap di sembarang bentang ya, di setiap titik yang akan kita tinjau itu kita bisa menghitung ordinatnya ya. Ordinatnya di sini 0,8 gimana? 0,8 ini karena ini dari A ke kanan 2 ya. Kanan 2 berarti dari sini ke B itu adalah 8. Berarti di sini besarnya adalah perbandingan segitiga. Ini berarti 8 dibagi 10 dikalikan 1. Nah, jadi 0,8 ya.
Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti ini untuk belajar di rumah ya. Untuk belajar di rumah, ininya bentangnya ya. Bentangnya ini dibuat 8 meter ya. Bentangnya ini dibuat 8 meter. Terus bebannya ini bebannya 2 kali lipatnya. Ini jadi 4, yang di sini 8 ya. Ini 4 dan 8 ya. Ini panjangnya jaraknya 2 meter ya, tetap 2 meter ya. Jadi di sini nanti untuk latihan di rumah ya, untuk mencoba jembatannya di sini sendirolnya itu bentangnya adalah 8 meter ya. 8 meter. Nanti digambarkan garis pengaruh reaksi di A dan garis pengaruh reaksi di B. Terus kemudian nanti ada beban yang lewat. Beban yang lewat ini jaraknya 2 meter. Bebannya adalah 4 dan 8 ya. 4 dan 8. Nanti ini digerakkan ya, digerakkan dari kiri sampai kanan sampai melewati ini. Nanti dihitung setiap nilai reaksinya, dihitung nilai reaksi di A itu dihitung, nanti maksimalnya berapa ya, seperti itu. Itu untuk ini, untuk latihan ya, untuk latihan mencoba pemanasan di hari pertama ya, pemanasan di hari pertama untuk garis pengaruh ya, garis pengaruh reaksi untuk ini. Bisa dipahami ya. Magita bisa masih memonitor Magita? Ya, Pak. Ya, ini nanti PR-nya untuk latihan sudah bisa ditangkap ya PR-nya ya. Jadi bentang jembatannya adalah 8 meter ya. 8 meter, terus kemudian bebannya di sini yang 2 ini jadi 4, yang 4 jadi yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 8 ya. Ini akan bergerak ya di sepanjang bentang ini ya. Kemudian nanti dihitung reaksinya, GPRA-nya, garis pengaruh reaksi di A. Kemudian dihitung nilai reaksinya, reaksi maksimalnya itu berapa ya. Dihitung reaksi maksimalnya di sini menggunakan cara yaitu ordinat dikalikan beban ya. Nanti sigmanya berapa ditambahkan ya, ketemu ya. Nanti digerakkan ya di sepanjang. Mungkin di setiap setengah meter juga bisa Anda gerakan setiap setengah meter bergerak ya. Nanti ketemunya berapa ya, seperti itu. Nanti di B juga iya digambarkan GPRB-nya, kemudian dihitung reaksi di B yang maksimal ya. Begitu. Ya, kita bisa paham juga ya. Halo? Ya, Pak. Ya, oke. Oke, nanti tolong diingatkan ke teman-temannya ya, teman-temannya untuk ini, untuk mencoba di hari pertama ya, di hari pertama ini. Oke, tadi sudah ya, jadi untuk mengawali di garis pertemuan pertama, bagi yang belum jelas bisa langsung tanya ke saya supaya nanti bisa jelas ya untuk mengerjakan apa istilahnya tadi PR-nya ya, PR sederhana ya untuk simple beam ya. Oke, saya beri waktu untuk bertanya sambil saya presensi ya, sambil saya presensi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu beneran dibikin per setengah meter, Pak? Atau 2 kedudukan saja, Pak?
Per setengah meter aja nggak apa-apa untuk latihan supaya nanti pemahamannya lebih bagus. Toh ini masih sangat sederhana ya, hitungannya masih sangat sederhana. Paling nanti berapa kali? Kalau setiap setengah meter, kalau itu ada 8 ya, 8 meter berarti 16 ya. Sekitar 16 kali ngitung ya untuk GPRA 16 kali 16-an kali ngitung ya. Nggak apa-apa sih, itu cepat kok. Itu kan bebannya cuma 2 ya, baru 2, ada beban rangkaian 2, yaitu 2 dan tadi 4 dan 8 ya. Dan itu masih sangat sederhana ya, masih sangat sederhana, masih enak ya. Untuk latihan nggak apa-apa. Saya yakin kalau paham bisa ya. Cuma ini perkalian biasa ya, perkalian biasa. Itu dipakai Excel juga gampang ya, pakai Excel misalkan I-nya adalah sekian, itu bisa juga. Oke gitu ya, setiap setengah meter aja ya untuk latihan ya. Nanti kalau soalnya sudah rumit ya mungkin setiap 1 meter atau setiap berapa kayak gitu. Ini masih sederhana ya. Setengah meter kanan kiri ya Pak? Ya sebetulnya sama aja. Oh iya Pak. Ya sama aja. Oke, sambil presensi ya. Nanti yang hadir bisa menyampaikan kehadirannya. Oke, bisa dilihat untuk presensinya nih. Bisa ya. Nah, nih. Ahmad Fauzi ada ya? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Fauzi hadir. Alisa? Hadir, Pak. Hadir ya. Andreas? Hadir, Pak. Anugerah Putra hadir. Hadir, Pak. Ari Setiawan? Hadir, Pak. Ari Setiawan hadir ya. Bimo Prabowo? Bimo Prabowo hadir. Bintang Gumilang. Danar Darujati. Hadir, Pak. Ya. Duta Septian. Hadir, Pak. Dwinanda. Hadir, Pak. Edin. Hadir, Pak. Hadir ya. Egia. Hadir, Pak. Eka Chandra. Hadir, Pak. Fajrul Falah. Hadir, Pak. Gadis. Hadir, Pak. Hifari Fadli. Irfan. Hadir, Pak. Muhammad Yuha hadir ya. Hadir, Pak. Di Yudhistira. Hadir, Pak. Maula. Hadir Pak. Melinda. Hadir, Pak. Megita ada ya. Saleb. Nah, Saleb hadir. Muhammad Alfian. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Oh, Akbar. Yang Akbar Ramadan hadir. Hadir, Pak. Oh, ini bedanya Firmansyah sama Ramadan ya. Terus Muhammad Ilham Fauzi. Ilham hadir. Mustafa Safi'i. Hadir, Pak. Naura. Hadir, Pak. Nur Ardian. Hadir, Pak. Nur Sifa. Hadir, Pak.
Nurul Dita Ayaneng Tias, Hadir, Pak. Orin Beni, Hadir, Pak. Koyimudin, Hadir, Pak. Rafli, Hadir, Pak. Rate, Ratu Lui, Hadir, Pak. Ratu Lui, Hadir, Pak. Riki, Hadir, Pak. Satura, hadir, Tarisha, Hadir, Pak. Timotius, Eka Paksi, Hadir, Pak. Jahwa hadir, Hadir, Pak. Zaki, Hadir, Pak. Jikru. Jikru hadir, Pak. Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah hari ini perkuliahannya dihadiri oleh semua peserta ya. Mudah-mudahan nanti materinya bisa diserap ya, bisa diserap pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tetapi yang penting kalau awalnya itu sudah bisa dan awalnya sudah senang dengan materinya, nanti ke depan itu akan membuka sebuah keinginan untuk bisa ya, untuk bisa menghitung, untuk bisa menyelesaikan problem ya. Itu kan sebetulnya problem di lapangan yang harus diselesaikan oleh seorang engineer teknik sipil ya. Misalkan ada sebuah jembatan ya, terus kemudian nanti di jembatan itu ada tumpuan, ada abutmen kiri dan kanan, kemudian ada gelagar kayak gitu ya. Terus kemudian kita akan menghitung untuk membuat sebuah jembatan itu kan kita harus tahu abutmennya, reaksinya berapa sehingga kita mau dimensi dari abutmennya, dimensi fondasinya berapa, kita harus tahu reaksinya. Terus kemudian kita akan menghitung gelagarnya ya. Baloknya bisa menggunakan balok beton, bisa menggunakan balok dari baja ya, balok gelagarnya. Ukurannya berapa, terus kemudian mutunya berapa. Itu dasarnya apa? Dasarnya adalah gaya-gaya dalam. Itu gaya dalam, misalkan di batang itu momennya berapa, terus kemudian gaya gesernya berapa. Ya, sehingga kita bisa mendesain ya, bisa mendesain, terus kemudian kita bisa merencanakan, terus kemudian kita juga bisa melaksanakan ya, dalam pelaksanaannya pada waktu pelaksanaan di lapangan itu seperti apa. Terus kemudian nanti juga kita bisa melihat bahwa yang penting untuk mekanika struktur adalah di perilaku ya, di perilaku sebuah struktur ya. Perilaku sebuah struktur akibat beban ya. Akibat beban itu secara keseluruhan untuk mekanika itu mempelajari perilaku struktur akibat beban ya. Nah, ini untuk yang garis pengaruh juga seperti itu, perilaku struktur akibat beban yang berjalan ya, seperti itu. Jadi perilaku struktur itu kan struktur itu ada bagian-bagiannya, ada fondasi juga struktur, terus kemudian di situ ada sendinya, ada rollnya, ada gelagarnya, ada gelagar memanjangnya ya, yang kita hitung gelagar memanjangnya. Di aktual itu ada gelagar melintang juga ya, tapi kita nggak ngitung ya, yang kita itu gelagar memanjangnya dulu. Kita bisa menghitung itu. Jadi nanti kita bisa